Alana dan Giselle melangkah lemah meninggalkan tempat sialan itu. Keduanya masih tak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Hanya dalam sehari, hidup mereka jungkir balik. Berawal menolong, malah membawa petaka. Alana menarik nafas berat. Rasanya ia telah kehilangan jiwanya. "Bagaimana, Sel? Aku akan menikah dengan Kak Vino," ucap Alana lemah untuk yang kesekian kalinya. Hal yang mustahil itu tak lama lagi akan menjadi kenyataan. "Dia benar-benar mengerikan," gerutu Giselle. Tubuhnya masih bergetar. Dia baru saja keluar dari kandang singa. "Aku ini pamit ke Jerman pada ibuku untuk mengumpulkan uang untuk operasi wajah. Kenapa jadi menikah?" Ya Tuhan, Alana semakin putus asa saja. Membayangkan ibunya. Susah payah ia meyakinkan ibunya jika dia hanya akan fokus mencari uang di Jerman. Sekarang dia akan menikah. "Kita sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Lan." Giselle menarik nafas berat. "Anggap aja berkah, ke Jerman cari uang, bonus dapat suami tampan," ucap Giselle sedikit menghibur hati Alana yang galau. Melihat sedikit sisi positif dari masalah ini. "Giselle, aku sedang tidak bercanda," gerutu Alana kesal. "Ibuku pasti sangat marah. Aku bisa disuruh pulang sekarang juga. Dan aku kembali jadi beban keluarga," terang Alana. "Jangan beritahu ibumu, Lan," sergan Giselle. "Sel, waktu 2 tahun yang diberikan ibuku tinggal 7 bulan lagi. Setelahnya aku harus pulang. Aku tidak bisa terikat pernikahan dengannya." Papar Alana tentang waktu yang diberikan ibunya. "Kita akan mencari jalan keluar secepatnya, agar kau terbebas. Kita harus mencari Laura, si perempuan licik itu. Ini semua karenanya. Dia telah membuat hidup kita sulit," geram Giselle. "Kita harus mencarinya kemana, Sel? Tak ada satupun petunjuk tentang perempuan itu." "Kau tenang saja. Sebelum kau kembali ke Indonesia, kau sudah terbebas dari pernikahan dengan Zin. Ibumu tidak akan tahu dan semua akan terlihat tidak terjadi apa-apa," ujar Giselle dengan penuh keyakinan. Oh Tuhan, semoga saja itu benar. Mereka bisa menemukan Laura dan hidupnya kembali normal. Ia fokus pada operasi wajahnya. Zin berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Manik matanya mengarah keluar kaca jendela, menatap pemandangan yang dia lalui. Kepalanya terasa ingin pecah. Sudah 6 tahun dia hidup sebagai Zin Arsenio Walter, yang bergelimang harta dan seorang pemimpin perusahaan. Hidupnya tidaklah mudah. Setiap hari, dia selalu berada dalam masalah, dan masalah yang membuatnya seakan ingin gila. Dia merindukan hidupnya yang dulu, sebagai Alvino Dirga, seorang fotografer di acara pernikahan, yang harus bekerja keras demi kehidupannya. Tapi dia bahagia dengan kesederhanaan itu. Walaupun dia hidup sendiri tanpa keluarga, tapi dia memiliki 2 sahabat terbaik yang akan selalu menemani harinya dan membuat hidupnya berwarna. Itu adalah identitasnya sebelum bertemu dengan keluarga ayahnya. Dan hidupnya akan semakin rumit saat dia akan menikah dengan perempuan yang sama sekali tak dikenal. "Tuan, menurut informasi, tidak ada perempuan yang bernama Laura menginap di hotel itu. Juga di kamar samping itu kosong, tak ada penyewa," jelaskan saat sedang duduk di bangku kemudi, menatap tuannya sesekali dari kaca spion. Lamunan Zin buyar, mendengar tatapan itu kembali tajam bak belati. "Mereka berbohong," balasnya. "Tuan apa perlu menikah dengan gadis dari Indonesia itu? Kita bisa cari jalan lain," ucap Ken. Zin mengembangkan senyum devilnya. "Aku hanya ingin melihat sejauh apa sepak terjang pamanku. Kau urus pernikahan ini. Siapkan semua. Ingat, aku tidak suka berlebihan. Sederhana saja," tekan Zin. "Baik tuan, saya akan menyiapkannya." Zin kembali menikmati pemandangan sepanjang jalan, sembari mengingat wajah perempuan itu. Mengapa ia merasa tak asing dengannya? Bentuk tubuhnya yang mungil mengingatkannya pada seseorang. Apalagi asal-usul perempuan itu sama.
di mana dengan tempat seseorang yang spesial untuknya. Narah, batin Zin seketika sekilas. Bayangan tentang perempuan berkacamata dan rambut terkepang terkenang di benaknya. Alana duduk di depan cermin rias, menatap pantulan wajahnya yang terlihat begitu cantik. Dengan mahkota kecil bertabur kristal menghias kepalanya. Balutan gaun putih indah membuat penampilannya semakin sempurna. Jantung Alana memacu lebih cepat. Telapak tangannya terasa dingin dan basah, karena rasa gugup yang meliputi. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Vino, sahabat kakaknya. Bukan, ralat. Lelaki itu telah berubah kini. Zane Arsenio Walter. Pemuda yang terjebak dengannya di kamar hotel. Pernikahan yang tidak pernah dia bayangkan. Perjalanannya ke Jerman untuk mencari pundi-pundi uang malah terjebak pernikahan dengan sahabat kakaknya. Kau sangat cantik, Lan. Puji Giselle dengan riang, yang akan bertugas mendandani Alana. Walaupun pernikahan ini tidak direncanakan, dia tetap antusias. Alana mendengus, semakin melihat pantulan wajahnya di kaca. Kau lupa ya, aku si buruk rupa, aku tidak cantik. Balas Alana membelai pipi sebelah kirinya. Giselle meraih tangan Alana, menatap wajah itu. Lan, jangan bicara seperti itu, hatimu cantik. Kau sangat baik dan tulus. Aku tidak pernah berteman dengan orang sebaik dirimu. Dan itu yang paling penting, Lan. Ucap Giselle dengan jujur. Alana mengembangkan senyuman mendengar ucapan Giselle. Terima kasih, Lan. Giselle lalu jongkok di hadapan Alana. Terima kasih telah melindungi keluargaku. Tutur Giselle. Sudah, Sel, ini juga salahku. Andai aku tidak melibatkanmu untuk menolong Kak Vino. Giselle lalu kembali berdiri mengepalkan tangan erat. Aku akan terus mencari perempuan bernama Laura itu. Untuk membuktikan kalau kita tidak bersalah dan kau terbebas dari Zane. Ucap Giselle dengan tekad berkobar. Alana mengangguk yakin, percaya akan tekad sahabatnya. Giselle tersenyum. Untuk sementara, anggap saja kau beruntung menikah dengan Zane, Lan. Begitu banyak perempuan yang antri ingin menikah dengannya. Dia tampan, kaya, sempurna. Termaksud kau. Cibir Alana. Giselle tersenyum sumringah. Iya, Lan, aku juga mau setiap hari melihat wajahnya. Ucap Giselle dengan senyum bodohnya. Membayangkan anugerah terindah itu. Alana memutar mata malas. Oh, benar-benar pemuja lelaki tampan. Giselle, ketus Alana memicingkan mata. Iya, mencebikkan bibirnya. Sebenarnya tidak buruk juga menikah dengannya. Kau bilang dia pemuda yang baik. Dia pasti bisa menjadi suami yang baik untukmu. Ujar Giselle akan harapannya. Ingat, Lan, kalau dia minta unboxing segelmu, jangan ditolak. Itu kesempatan. Biarkan saja dia buka kotak, Lan. Saran Giselle penuh semangat. Untuk pengantin baru yang menjurus ke hubungan dewasa. Mata Lana membulat, mendengar ucapan melantur sahabatnya. Giselle, itu otak bisa gak sih gak mikir mesum? Kau pikir aku barang baru? Decak Alana kesal. Ya Tuhan, tolong hilangkan sedikit saja otak mesum dari pikiran sahabatnya ini. Giselle membalasnya dengan cengiran. Suara langkah kaki masuk ke dalam kamar, membuat perhatian teralihkan. Seorang lelaki berjas hitam masuk. Nona Alana, semua telah siap. Tuan Zane menunggu Anda. Ucap lelaki itu memberikan informasi. Jantung Alana semakin berpacu. Dia benar-benar akan menikah. Tak bisa dielakkan lagi. Ayo, Lan. Giselle bergerak membantu Alana. Sel, kau sangat semangat. Giselle tersenyum giguk. Aku hanya sudah tidak sabar melihat wajahnya. Dia pasti sangat tampan. Seru perempuan ini dengan semangat. Giselle, geram Alana. Astaga, dia masih memikirkan wajah tampan Zane. Andai yang menikah dengan Zane adalah Giselle, perempuan itu pasti senang saja. Tidak seperti dirinya yang galau. Membayangkan akan seperti apa hubungan rumah tangga mereka ke depannya. Alana pun melangkah keluar dari kamar, menuju tempat pernikahan.
melangkah menuju hidup pernikahan. Hari ini, dia akan resmi menjadi istri dari Zane Arsenio Walter.